Sabtu 28 September 2024 menjadi hari yang penuh makna di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan, Kabupaten Badung saat Distrik Governor Rotary Distrik 3420 DG Susana Chandra datang berkunjung dalam kegiatan DG Visit. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh Rotary Club of Bali Bersinar. Salah satunya adalah program Growing Local Economy yang memberdayakan para warga binaan di lapas tersebut. DG Susana didampingi Presiden Rotary Club of Bali Bersinar Tiwi Chandra dan CP Gung Tinigorde, IPP Niwayan Suryati, serta para Rotarian. Kehadiran DG Susana disambut hangat Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Niluputu Andiani, Ketua RCC OP Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Desliana Harzanti bersama para warga binaan termasuk yang mengikuti program kuliah dalam kelas perempuan Lapas Perempuan Kerobokan hasil sinergi kolaborasi Rotary Club of Bali Bersinar bersama STIE Satya Dharma Singaraja. Turut hadir pula Rotarian Erma Yunita selaku perwakilan Rotary Carlingford Sydney Australia bagian International Project. Dalam DG Visit ini, DG Susana juga didampingi DGN Wayan Tur Adnyana, DDG Agung Purnama, PDG Swastika, DS Putu Indra Mahyuni, PP Agung Rosi, dan Rotarian Octavius. Dalam DG Visit ini juga dilakukan penandatanganan prasasti kelas perempuan penyintas bersinar program S1 Manajemen dan D3 Akuntansi STIE Satya Dharma Singaraja antara Charter Presiden Rotary Club of Bali Bersinar CP Gung Tinigorde dengan Ketua STIE Satya Dharma Singaraja Dr. Ninyoman Juli Nuryani. Dalam kunjungan tersebut, DG Susana mengapresiasi program-program yang dijalankan seperti kelas perempuan Lapas Perempuan Kerobokan hasil sinergi kolaborasi Rotary Club of Bali Bersinar bersama STIE Satya Dharma Singaraja. Program ini memberikan kesempatan 11 orang warga binaan untuk mengikuti perkuliahan D3 akuntansi secara hybrid sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan yang berguna saat kembali ke masyarakat. Selain itu, DG Susana juga meninjau langsung program House of UMKM Bersinar RCC Lapas Perempuan Kerobokan yang mencakup berbagai usaha yang dikelola oleh para warga binaan seperti usaha entertainment lip band bersinar, usaha makeup artis, usaha jahit, usaha rajutan, dan usaha kuliner. Usaha ini terwujud berkat pemberdayaan dan pendampingan yang dilakukan Rotary Club of Bali Bersinar bersama mitra kolaborasi. Tidak hanya peduli warga binaan, Rotary Club of Bali Bersinar juga sebelumnya turut memberikan bantuan pojok playground ramah anak bersinar berkolaborasi dengan KTS Institute Bali guna pemenuhan hak bermain anak yang hidup bersama ibunya di dalam lapas perempuan ini. Sementara itu, kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan lip band bersinar yang terdiri dari para perempuan warga binaan Lapas Perempuan Kerobokan membawakan lagu-lagu yang menyentuh hati dan membuat suasana semakin hangat, membuat semua ikut bergoyang dan bernyanyi dalam suasana penuh kebersamaan dan kegembiraan. Dalam kegiatan DG Visit ini, warga binaan juga menggelar fashion show dan lelang produk yang dalam hitungan menit berhasil mencatat transaksi senilai lebih dari 25,7 juta rupiah dari hasil pembelian DG Susana bersama para Rotarian. Bahkan salah satu pesanan terbesar datang dari Rotarianita dari Rotary Carlingford Sydney Australia memesan shawl dengan total nilai 17,5 juta rupiah sebagai bentuk dukungannya. Hal ini menjadi implementasi nyata Growing Local Economy saat acara DG Visit di RCC OP Lapas Perempuan Kerobokan Rotary Club of Bali Bersinar ini. Produk dari mbak-mbak di lapas. Ada yang mau banyak. Bagus nggak Bu? Keren. Selain
Presiden Rotary Club of Bali Bersinar Tiwi Chandra berharap kegiatan DJ Visit ini dapat memperkuat branding Rotary Club of Bali Bersinar yang berfokus pada growing local economy, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sesuai dengan 7 fokus area Rotary Internasional. Dalam implementasinya, Rotary Club of Bali Bersinar telah melakukan berbagai kegiatan nyata termasuk di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan hingga membina para pelaku UMKM di Pantai Cerman. Kedepan, Rotary Club of Bali Bersinar berencana untuk memperkuat unit bisnis yang ada melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pameran-pameran yang akan diprakarsai oleh Rotary Carlingford Sydney, Australia. Yang akan kami branding adalah dari beberapa yang menjadi binaan kami seperti UMKM Pantai Jerman, itu juga menjadi salah satu RCC kami. Terus kemudian di sini RCC Lapas Kerobokan di sini mempunyai produk-produk dan rencana kedepannya adalah kita akan membuat unit bisnis usaha ini akan semakin maju melalui kolaborasi yang kita lakukan. Kali ini sudah ada yang akan dilakukan dengan pameran-pameran yang nantinya akan diprakarsai oleh Rotary Carlingford. DJ Susana Chandra sebagai District Governor DJ Rotary Distrik 3420 yang menaungi klub-klub Rotary di Indonesia bagian timur mengungkapkan, kegiatan DJ Visit ini merupakan salah satu tanggung jawab utamanya untuk mengunjungi klub-klub di wilayah Indonesia Timur yang berjumlah 62 klub. Dari jumlah tersebut, 21 klub berada di Bali termasuk Rotary Club of Bali Bersinar. Selain memantau program, kunjungan ini juga menjadi ajang memperkuat hubungan antar anggota klub dan pejabat distrik lainnya. DJ Susana juga memberikan pujian atas fokus pengabdian Rotary Club of Bali Bersinar dalam mendukung growing local economy. Salah satu wujud nyatanya adalah program pemberdayaan warga binaan perempuan di Lapas Perempuan Kerobokan. Ia menganggap program ini luar biasa karena memberikan harapan kepada warga binaan perempuan agar bisa mandiri, berkarya, bahkan bisa menginspirasi perempuan lainnya. DJ Susana juga memuji program Rotary Club of Bali Bersinar yang dilakukan melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, dilakukan dengan gotong royong bersama-sama sehingga tercipta massive action, menghadirkan kebaikan dan perubahan nyata di masyarakat. Ini luar biasa sekali. Saya mau minta tepuk tangannya buat Rotary Club of Bali Bersinar. Tadi dikatakan Bung Tini bilang mau menciptakan perempuan-perempuan Indonesia yang bermartabat, yang pintar, yang bisa bersaing apapun kondisinya sekarang supaya pada saat keluar kita menjadi satu wanita Indonesia yang kuat, betul ya? Tepuk tangan dulu dong perempuan Indonesia. Sudah dilakukan juga oleh Bali Bersinar, kolaborasi. Tadi kalau kita lihat semuanya berkolaborasi dengan Kolaborasi harga mati. Kolaborasi harga mati. Baru 2 tahun Ibu, tapi kalau melihat dari tadi aja MOU yang sudah dilakukannya dengan Dinas Pendidikan, dengan SDIE, kemudian dengan Lapas, dengan ini mereka sudah melakukannya dengan benar. Kolaborasi yang pertama adalah kita berkolaborasi, yang kedua lakukan bareng-bareng. Massive action, menyaksikan bahwa apa yang mereka lakukan dengan women empowerment, dengan pemberdayaan masyarakat, terlihat mbak-mbaknya tadi loh ya, malah masuk lapas berterima kasih tadi. Masuk lapas tadi katanya sedih, tapi akhirnya nggak jadi sedih gitu ya. Itu kan powerful sekali. Jadi apa yang Anda lakukan, apa yang kita lakukan sebagai Rotary sudah membuahkan hasil yang sedikit memberikan harapan. Itu ya. Program Kelas Perempuan Penyintas Bersinar, Program S1 Manajemen, dan D3 Akuntansi STIE Satya Dharma Singaraja untuk 11 warga binaan Lapas Perempuan Kerobokan juga menjadi perhatian, terutama karena adanya kesempatan bagi warga binaan perempuan untuk melanjutkan studi di STIE Satya Dharma Singaraja. DJ Susana menyebut bahwa program tersebut selaras dengan salah satu fokus utama Rotary, yakni edukasi. Melalui networking, Rotary Club of Bali Bersinar bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan fasilitas beasiswa. Salah satu contohnya adalah beasiswa pendidikan tinggi untuk warga binaan agar bisa meraih gelar sarjana. Dari 11 warga binaan yang menerima beasiswa kuliah program kelas perempuan di STIE Satya Dharma Singaraja, 4 diantaranya dibantu beasiswa oleh DJ Susana, DJN Diah, dan DJN Wayantur Adnyane.
Di sisi lain, DJ Susana juga mengapresiasi IPP Gungkini Gorde yang akan berkontribusi untuk pertama kalinya untuk Rotary Foundation senilai $500 Amerika Serikat. DJ Susana kemudian menekankan untuk jangan malu untuk berkontribusi karena dana akan digunakan untuk program kemanusiaan dan jangan takut bahwa dana tersebut akan pergi ke tempat yang salah. Saya berterima kasih Bung Tini akan berkontribusi pertama kalinya terhadap Rotary Foundation senilai $500. Terima kasih dong. Thank you. Sebagian dari dana yang kami kumpulkan akan pergi membantu anak-anak yang kelaparan di Afrika. Sebagian dari dana yang kami kumpulkan akan pergi ke Afghanistan untuk membantu mereka memvaksinasi. Sebagian dana kami untuk membantu mereka-mereka di Nepal yang lagi kelaparan. Jangan malu untuk berkontribusi. Jangan takut bahwa dananya itu akan pergi ke tempat yang salah. Karena Rotary Foundation kita itu dinilai AAA untuk charity navigation. CP Rotary Club of Bali Bersinar Gungtini Gorde dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RCC Lapas Kerobokan atas kontribusi besarnya dalam menyukseskan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat dari Rotary Club of Bali Bersinar. Ia juga memuji ketulusan RCC Lapas Kerobokan dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Menurut Gungtini Gorde, ketulusan ini membuktikan bahwa tidak semua hal diukur dengan uang, namun hasil akhirnya bisa berdampak secara finansial jika proses dilakukan dengan benar. Saya dengan RCC Lapas Perempuan cukup. Hari ini, tanggal ini saya membuat acara harus tuntas sesuai dengan bla 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 hari ini. Saya tidak ada GR, tidak ada SK, dan tidak ada honor, tetapi kepuasan hati kami. Ini mudah-mudahan sama-sama menjadi saling menginspirasi. Kita menginspirasi bagaimana RCC Lapas Perempuan untuk mengelola warga binaan, bagaimana sekolah tinggi ilmu ekonomi juga bisa belajar dari sini bahwa semua tindakan kita tidak berawal dari uang, tetapi semua tindakan akan berujung pada uang apabila kita melakukan proses itu dengan benar. Gungtini Gorde juga mengungkapkan kebanggaannya karena meskipun Rotary Club of Bali Bersinar baru berusia kurang dari 1 tahun, mereka telah menjalin networking dengan Rotary Carlingford, Sydney, Australia sebagai sister club yang juga telah membantu memfasilitasi Rotary Club of Bali Bersinar untuk menyalurkan bantuan berupa 10 toilet seharga Rp50 juta di sejumlah titik di Kabupaten Buleleng. Untuk tahun 2024-2025, selain Rotary Carlingford, Sydney, Australia, ada satu Rotary lagi yang akan membimbing Rotary Club of Bali Bersinar sebagai sister club dalam bidang pendidikan dan literasi. Gungtini Gorde juga berharap di masa depan akan ada sarana transportasi untuk mendukung kesehatan mental semacam mobil keliling untuk pelayanan kesehatan mental. Sarana ini diharapkan dapat membantu perempuan yang mengalami masalah emosional sehingga mereka tidak memilih untuk mengakhiri hidup atau melakukan tindakan tragis lainnya. Dan untuk saksi dari apa yang sudah kita diskusikan, untuk tahun 2024-2025, selain Carlingford, Sydney, Australia, ada satu Rotary yang akan membimbing kami sebagai sister club dari sisi education dan literasi, dan saya menodong harus ada mobil untuk mental health. Karena jujur di Provinsi Bali banyak sekali perempuan-perempuan yang kekinian yang rusak mentalnya akibat karena tidak siap untuk berumah tangga. Untuk itu kami mohon ada mobil yang harus saya dekati sampai ke akar rumput untuk bisa mendengarkan curahan hati para perempuan sehingga tidak memilih untuk gantung diri atau memilih untuk hidup mati bersama anaknya. Selain itu, Gungtini Gorde berharap Rotary Club of Bali Bersinar akan terus dipercaya untuk menjalankan proyek pembangunan toilet. Pada tahun sebelumnya, mereka diberikan bantuan 10 toilet Rotary Carlingford, Sydney, Australia, dan diharapkan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 20 toilet sehingga total keseluruhan proyek toilet mencapai 140 unit.
Ini menunjukkan komitmen Rotary Club of Bali Bersinar untuk terus berkontribusi dalam Rotary Distrik 3420. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Niluh Putu Andiani mengapresiasi kegiatan DJ Visit ini dan berbagai karya nyata yang telah dilakukan Rotary Club of Bali Bersinar melalui area fokus drawing lokal ekonomi dengan berbagai program pemberdayaan warga binaan di lapas perempuan ini. Dia mengatakan kehadiran Rotary Club of Bali Bersinar sangat membantu dalam memberikan pembinaan kepada warga binaan sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan yang berguna ketika mereka kembali ke masyarakat. Sangat baik ya, sangat-sangat positif. Ada MUA, ada juga pelatihan tata boga, ada jahit-menjahit juga, dan mereka semua tamu-tamu melihat hasil karya warga binaan pemasyarakatan di sini sangat-sangat antusias beliau-beliau melihatnya. Selain itu, Andiani menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bantuan beasiswa bagi warga binaan sehingga bisa kuliah di STIE Satya Dharma Singaraja. Menurutnya, beasiswa ini memungkinkan warga binaan perempuan untuk melanjutkan pendidikan mereka meskipun berada di dalam lapas sehingga mencapai jenjang D3 dan bahkan sarjana. Sekali lagi, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rotary Club dan STIE Singaraja sudah memberikan beasiswa bagi teman-teman kami warga binaan pemasyarakatan sehingga bisa kuliah walaupun mereka dalam jeruji besi tetapi bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, ke D3 dan tingkat sarjana. Apresiasi serupa juga disampaikan Ketua RCC of Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Desliana Harzanti. Dia menilai kegiatan DJ Visit ini sangat luar biasa, terutama melihat antusiasme warga binaan perempuan yang baru memulai kuliah. Pihaknya berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan Rotary Club of Bali Bersinar dapat semakin meningkatkan kualitas program pembinaan di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan. Untuk kegiatan hari ini sungguh luar biasa, khususnya anak-anak yang mahasiswa yang baru mendapat kuliah memang antusias sekali dengan adanya kegiatan ini. Dan untuk selanjutnya harapan kami tentunya dari RCC Lapas Perempuan Kelas 2 Kerobokan tentunya kegiatan ini terus berkelanjutan dan Rotary dapat terus meningkatkan kualitas program pembinaan tentunya di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan. Sementara itu, warga binaan bernama Ida yang menjadi salah satu peserta program kelas perempuan penyintas bersinar, program S1 Manajemen dan D3 Akuntansi STIE Satya Dharma Singaraja mengaku senang mendapatkan kesempatan kuliah D3 Akuntansi di STIE Satya Dharma Singaraja. Ida mewakili teman-temannya menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan berharga ini yang memungkinkan warga binaan perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi, sesuatu yang mungkin sulit mereka peroleh di luar lapas. Di LPP kelas 2A Kerobokan, saya sebenarnya di sini awalnya saya sedih bisa masuk ke sini. Saya pisah dengan keluarga, tapi di sini saya mendapatkan berbagai macam pembinaan. Selama hampir 2 tahun saya di sini, saya dibina oleh Ibu Lapas, saya dibina oleh staf beserta jajaran. Kami dibina dengan baik. Kami di sini diajari rajut, menjahit, tata rias, tata boga, sehingga kami dipersiapkan setelah keluar dari sini kami siap untuk bisa bersaing dengan orang yang di luar sana. Harapan kami semoga nanti kuliah ini akan berkelanjutan, ya Bu ya, sampai selama-lamanya gitu ya. Warga binaan lainnya bernama Leli juga mengaku bangga mengenakan jas alma mater STIE Satya Dharma Singaraja dan mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah di tengah keterbatasan yang ada. Jas dari Yayasan Satya Dharma, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Kuliah di sana? Iya. Ambil apa? Di D3 Akuntansi. Gimana perasaannya bisa kuliah? Senang sekali dapat kesempatan di umur yang udah nggak muda ini dan dengan keterbatasan yang ada di LPP. Terima kasih banyak untuk Rotary Club of Bali Bersinar untuk kesempatannya. Saya bisa berkesempatan untuk kuliah di STIE Satya Dharma di bawah naungan Yayasan Ratindi Gorda.
Warga binaan lainnya mengaku merasakan manfaat nyata dari program pemberdayaan melalui Growing Local Economy dari Rotary Club of Bali Bersinar di Lapas Perempuan Kerobokan. Mereka kini bisa menjalankan berbagai bentuk usaha dari dalam lapas seperti membuat produk tas, dompet, boneka, fashion, hingga kuliner. Selain dijual di lingkungan lapas, produk mereka juga dijual secara online melalui media sosial. Ini produknya dari Songket ya, dari Songket. Murah kok, 125. Ini tas Bervarian ya, bervarian dari bentuk ini, dari motifnya. Ya senang sekali karya kami dihargai, bisa dibeli banyak sama ibu-ibunya, senang. Ini boneka oleh-oleh untuk cucu. Untuk cucu. Ini gimana Bu, lucu Bu hasilnya Bu? Bagus. Harganya 150 sampai 250. Ini bikinnya di mana? Di sini di LPP. Handmade ini pakai tangan bikin yang rajut. Ini dia. Dirajutnya? Dirajut pakai. Berarti selama ini udah jual di mana aja? Di Banker sama di sini di LPP sendiri, sama kita udah ada link Instagram sama masuk TikTok juga. Apa namanya TikToknya? Giat kerja LPP Kerobokan. Ini namanya onde-onde ketawa dari warga binaan, itu diberikan balai latihan kerja dari Undiknas. Kita jual sama teman juga dengan pegawai di sini untuk hari raya. Satu kita jual 3.000. Bisa diskon. Mudah-mudahan bisa dibantu untuk dipasarkan keluar dari LPP. DJN Wayan Tur Adnyana yang mencicipi onde-onde ketawa buatan warga binaan mengaku sangat menikmati jajanan tersebut. Menurutnya, rasa onde-onde ketawa ini tidak kalah dengan onde-onde yang dijual di luar lapas. Dia kemudian meminta masyarakat untuk ikut mensupport para warga binaan dengan cara membeli produk-produk buatan warga binaan tersebut. Teman-teman, inilah hasil atau produksi dari sahabat-sahabat kita yang ada di lapas. Dengan tidak kalahnya, bahkan ini lebih enak daripada yang di luar. Luar biasa. Sekali-sekali kita ke lapas untuk melihat kegiatan mereka, support mereka, supaya finansial, fisik mereka kembali bangkit. Terima kasih. Ibu. Rotarian Erma Yunita selaku perwakilan Rotary Carlingford Sydney Australia bagian International Project juga menegaskan siap terus berkolaborasi dengan Rotary Club of Bali Bersinar untuk menguatkan program Growing Local Economy. Untuk program selanjutnya yaitu tentang pengadaan mobil lengkap beserta fasilitas di dalamnya, Astunggara. Kemarin sore saya sudah bicara dengan Presiden Strathfield Club. Mereka menyetujui, tinggal menunggu proses. Dalam DG Visit ini, PT Puhowai International Indonesia juga memberikan support kepada program-program Rotary Club of Bali Bersinar melalui kolaborasi untuk menyebarkan informasi dan edukasi mengenai kesehatan di Bali. Agustinus Wibowo selaku Tristar Director Koordinator Puhowai Bali mengatakan kolaborasi tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat kesehatan tetapi juga memberikan dukungan finansial. Melalui unit bisnisnya, PT Puhowai International Indonesia berkontribusi dalam mendukung kebutuhan operasional dan aktivitas organisasi memastikan keberlanjutan dari segi kesehatan dan finansial. Ya, kami bekerja sama dengan Rotary Club menjadi satu kesatuan, yaitu kami di unit bisnis ya yang memberikan kontribusi bagaimana kami membantu secara organisasi memberikan manfaat selain kesehatan juga manfaat finansial, karena organisasi tentunya membutuhkan juga dana-dana ataupun secara finansial bagi operasional maupun aktivitasnya. Melalui kunjungan DG Visit ini, Rotary Club of Bali Bersinar menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan perempuan. Dalam setiap langkah yang diambil oleh Rotary Club of Bali Bersinar, mereka telah menanamkan semangat kolaborasi dan gotong royong, menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat, terutama bagi para perempuan yang sedang berjuang dari dalam lapas perempuan Kerobokan. Sebuah perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna, penuh harapan dan kemandirian. Karya Tuhan menciptakanmu
begitu indahnya. Aku terpesona saat kau bicara, aku tak kuasa mendengar suaramu. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Bagiku kau yang terindah. Rotary! I power, you power, we power, Perempuan berdaya, Indonesia maju! Bali 1 mengabarkan.